Ya, shalom kekasih Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dikehendaki Tuhan untuk selalu harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu dampaknya adalah kehidupan yang berbuah. Bagaimana tahap-tahap kehidupan untuk bisa mengalami sebuah pertumbuhan yang dikehendaki Tuhan? Alkitab saya berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ternyata pertumbuhan itu rahasianya adalah hidup yang dipimpin oleh kerajaan Allah. Nah, itulah kerinduan Tuhan Yesus. Berita pertama, waktu Yesus keluar dari puasanya yang 40 hari 40 malam setelah dia dicobai dan dia menang, berita pertama yang diserukan kepada orang-orang Yahudi di daerah Galilea, Perea, dan juga di Yudea adalah, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Kata bertobatlah merupakan satu kunci bagaimana seseorang bisa dipimpin oleh kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Nah, kerajaan Allah itu adalah pemerintahan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata basileia. Basileia itu artinya pemerintahan, kedaulatan, keabsolutan. Bagaimana Allah memerintah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena Tuhan menghendaki bahwa waktu saudara mengalami kehidupan yang dipimpin oleh kerajaan Allah, maka Bapak Ibu Saudara akan dibawa kepada kehidupan yang menjadi serupa seperti Kristus. Dan itulah yang disebut dengan fase kelahiran baru atau lahir kembali. Karena hidup kita itu tahap-tahapnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika engkau percaya kepada Yesus, udah jadi Kristen. Kalau udah jadi Kristen, so what gitu loh. Nah, Tuhan ngajarin pada kita supaya kita itu mengerti bahwa bukan cuma sekedar menyandang nama kita ini Kristen. Bukti sebagai kita percaya Yesus kan? Atau kita ada di gereja. Bukan cuma itu. Percaya pada Kristus itu dibuktikan dari dua hal. Bagaimana sikap hati kita waktu yang pertama engkau diberkati Tuhan. Tambah rendah hati, tambah lembut hati, atau sombong. Kalau kerajaan Allah memimpin kehidupanmu, engkau akan menjadi tambah rendah hati. Kalau kerajaan Allah memimpin kehidupanmu, engkau akan menjadi orang yang lemah lembut. Walaupun harta kita bertambah banyak. Dan menarik sekali yang kedua, sikap hati kita waktu kita kena persoalan. Intimidasi, tekanan, pergumulan. Di situ Tuhan ingin melihat saudara ini punya sikap hati yang mengerti berserah kepada Tuhan atau tidak. Punya sikap hati yang baik atau tidak. Murtad atau lari dari Tuhan atau tidak. Pada waktu engkau dalam persoalan, pergumulan atau ketekanan hidup. Tuhan mengajar pada kita untuk kita membuktikan percaya pada Yesus itu dalam realita kerajaan Allah setiap hari. Nah, realita itu adalah kenyataan. Bagaimana menjadi suami yang dipimpin oleh kerajaan Allah dilihat oleh istrinya. Bagaimana menjadi istri yang dipimpin oleh kerajaan Allah dilihat oleh suaminya. Bagaimana menjadi anak-anak yang dipimpin oleh kerajaan Allah dilihat oleh orang tuanya. Punya realita pemerintahan Kristus dalam hidupnya. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau saudara membawa punya kehidupan yang percaya pada Yesus, maka engkau akan dibawa pada pertumbuhan yang kedua, yaitu betul-betul lahir baru. Lahir baru itu apa sih? Lahir baru itu adalah fase di mana hidup yang diubahkan. Metanoia itu adalah akar kata yang dipakai dari kata bertobatlah tadi. Change the way of your thinking. Ya, berubahlah dari jalan atau cara berpikirmu waktu engkau mengikut Tuhan. Bagaimana menghadapi masalah, tidak pakai pola pikir dunia, tapi pakai pola pikir kerajaan Allah, firman Tuhan dalam hidup saudara. Ketika engkau diberkati, nggak lagi pakai pola pikir kerajaan Allah, bagaimana mengelola atau menggunakan uang untuk egoisme saudara. Tapi mulai dipakai kehendak Allah, apa yang saya pakai dan saya pergunakan, untuk saya atur, waktu saya diberkati Tuhan. Ya itu yang Tuhan cari Bapak Ibu. Dan itulah pola pikir kita, bagaimana berumah tangga kita, dari muda masih pacaran, pola pikir Anda dalam berpacaran, itu menentukan bagaimana kerajaan Allah memerintah dalam kehidupanmu. Itulah fase hidup yang diubahkan. Ingatlah kekasih Tuhan, kekristenan tanpa fase hidup yang diubahkan adalah kekristenan yang gagal. Sekali lagi, kekristenan tanpa fase kehidupan yang lahir baru atau diubahkan, itu adalah kekristenan yang gagal. Saudara menjadi kristen gagal atau kristen yang berhasil di hadapan Tuhan? Kalau mau berhasil, biarlah engkau dibawa Tuhan dari fase percaya pada Yesus, jadi Kristen, lalu hidup yang diubahkan, punya lahir baru. Cara berpikirnya berbeda, tutur katanya berbeda, tutur jempolnya berbeda, waktu sosmed, ya perilakunya berbeda, yang mencerminkan realita kerajaan Allah. Itulah hidup yang diubahkan. Dan setelah itu, bagaimana supaya hidup yang diubahkan? Nah, itu nggak mudah, itu bicara tentang sebuah proses. Karena kita ini kan sudah terlalu banyak diisi dengan filosofi-filosofi dunia Bapak Ibu. Cara pacaran, cara rumah tangga, cara bekerja, cara mencari uang, itu filosofi dunia masuk semua. Mana yang baik menurut dunia dilakukan sehingga walaupun nyakitin dari Tuhan nggak masalah. Itu filosofi dunia harus dikikis. Dengan cara apa? Karib dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Percaya, lahir baru, supaya tetap bisa lahir baru harus karib dengan Tuhan. Karena waktu kau karib dengan Tuhan, di sanalah bimbingannya, penyertaannya akan ditunjukkan bagi saudara, firman-Nya, sehingga hidup Anda menjadi pribadi yang mengalami bagaimana hidup yang mengalami terobosan, hidup yang terus mengalami bimbingan dan tuntunan kepada Tuhan. Jangan tertuntun oleh tontonan Bapak Ibu ya.
YouTube, TV, itu adalah tontonan, bukan tuntunan. Tapi firman Tuhan itulah tuntunan. Nah, kita ini jadi orang Kristen suka terbalik. Yang tontonan kita jadikan tuntunan, yang tuntunan malah kita tonton doang. Nah, itu yang seringkali membuat hidup kita nggak bisa berubah. Karib dengan Tuhan punya kehidupan di mana Yohanes pasal 4, sambungan dari Yohanes pasal 3 ini, mengajak Anda untuk karib dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih senang sekali Anda melekat, bukan cuma dekat, tapi melekat dengan Tuhan. Sehingga hidup Anda melalui fase yang diubahkan. Baru setelah mengerti bagaimana karib dengan Tuhan, kau akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Jadi bukan Kristen agamawi, bukan Kristen tradisional, bukan Kristen gereja-gerejaan, tapi Kristen yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan itulah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berikutnya setelah engkau karib dengan Tuhan, maka kau dibawa pada pengenalan hati Tuhan. Apa itu? Yaitu hidup yang melayani. Nah, bagaimana saudara bisa mengasihi tanpa melayani? Orang bisa melayani tanpa mengasihi, formalitas doang. Tapi kalau kita mengatakan, Tuhan aku mengasihimu, saya melayani. Melayani dengan apa? Tubuh saya, uang saya, talenta saya. Saya ketika melayani, maka saya akan menjadi hidup yang berdampak. Buat apa Kristen kalau Anda nggak melayani? Nah, engkau bisa melayani, membawa orang terus bisa melayani, itu juga pelayanan. Anda bisa membawa orang lain yang pelayanan, tetap semangat melayani, tidak sampai jatuh, kau menopang dia dalam pelayanan, mensupport dia dalam pelayanan, mengarahkan dia dalam pelayanan, itu juga pelayanan Bapak Ibu. Jadi, hari ini Anda punya banyak cara untuk membuktikan kasih Anda kepada Tuhan dengan cara melayani. Pasti nggak bisa nyanyi, Anda masih bisa punya uang untuk Anda bisa pakai untuk melayani. Pasti nggak bisa khotbah, Anda masih punya hati untuk berdoa lipat tangan, untuk mendoakan orang-orang lain yang sedang sakit dan pergumulan. Anda sudah, saya nggak bisa memimpin pujian, nggak masalah. Anda masih punya hati dan mulut untuk bisa membawa orang-orang yang melayani supaya tetap melayani. Nah, itu sungguh luar biasa. Jangan menjatuhkannya, jangan mengkritisinya. Apalagi jangan sampai membuat dia menjadi jenuh pelayanan, membuat dia jadi malas pelayanan gara-gara kehidupan saudara. Itu makanya minimal hidup kita berdampak, membuat orang lain melayani. Di samping sendiri kita juga harus melayani. Dan itulah hidup yang berdampak. Dan sesuai itu nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kali Anda melayani, percayalah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ada upah tersedia bagi saudara. Telah tersedia mahkota kebenaran bagi saudara, mahkota kemuliaan bagi saudara, mahkota kemegahan yang Tuhan berikan bagi saudara, maka kehidupan terutama, mahkota kehidupan itu menjadi milik saudara. Terus memberkati saudara, selamat lahir baru, hidup karib dengan Tuhan, dan hidup berdampak sebagai bukti bahwa Anda percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati, haleluya.